Ya, ya. Apa yang paling penting yang akan disampaikan nih Pak Gun-Gun tentang persampahan ini? Ya, jadi kan hari ini 21 Februari itu 16 tahun yang lalu kita punya tragedi tanggal 21 Februari tahun 2005 waktu itu kita mengalami satu peristiwa yang disebut namanya tragedi Lewi Gajah waktu itu. Ini sedikit. Jadi waktu itu kan kita buang sampahnya ke TPA Lewi Gajah dan TPA Lewi Gajah itu longsor, akhirnya menimpa hampir sekitar 2 kampung dan itu 147 orang meninggal gitu ya, tertimbun oleh sampah begitu ya. Ini pemandangan ketika terjadi peristiwa itu. Jadi gara-gara peristiwa itu akhirnya warga di sana menolak untuk menerima sampah dari Kota Bandung dan akhirnya sampah jadi numpuk di kota dalam hitungan beberapa hari saja, dari tadinya Bandung Lautan Api berubah jadi Bandung Lautan Sampah gitu. Ini beberapa penampakan waktu itu di Kota Bandung. Dan iya ingat. Saya izin juga menampilkan satu film untuk lebih menjiwai begitu ya peristiwa yang terjadi saat itu gitu ya, bagaimana ini menjadi sebuah pelajaran penting dari Allah untuk kita gitu ya terkait peristiwa Bandung Lautan Sampah ini. Ini ada sedikit film beberapa bulan setelah kejadian itu. Pemirsa, hingga hari ini timbunan sampah masih menumpuk di berbagai sudut kota Bandung. Bau sampah sangat menyengat ketika kami mulai masuk di kota Bandung. Timbunan sampah berada di jalan-jalan utama, seperti di sepanjang Jalan Pasteur dan Jalan Sudirman. Walaupun dimasukkan ke dalam kantong dan ditutup oleh terpal, namun sampah ini menebar bau dan mengundang lalat. Alhasil timbunan sampah menjadi keseharian di kota yang berjuluk Kota Kembang ini. Namun warga terpaksa harus menutup hidung ketika lewat di kawasan ini. Warga Bandung saat ini menyebut kotanya sebagai Bandung Lautan Sampah. Sampah juga dibiarkan di jalan-jalan menuju perumahan dan pemukiman penduduk. Sudah 3 bulan lebih, sampah juga menumpuk di Jalan Ciamplas. Padahal kawasan ini adalah salah satu pusat perdagangan busana yang banyak dikunjungi oleh para pelancong. Dalam sehari, terdapat 4,5 juta ton sampah di Bandung. Bandung sudah dinyatakan sebagai kota darurat sampah. Nah itu sedikit ilustrasi ya bagaimana peristiwa itu bukan hanya menjadi tragedi kota Bandung, tapi menjadi tragedi Indonesia. Dan ini juga membuktikan salah satu ayat Al-Quran begitu ya, di surat Ar-Rum ayat 41 tentang bagaimana telah nampak kerusakan di darat dan di laut begitu akibat perbuatan kita begitu. Nah hari ini saya ingin, ini ada kalimat yang menarik di dalam surat Ar-Rum ayat 4 ini, kalimat belakangnya itu ba'dallazi amilu la'alakum yarji'un katanya, agar kita ini kembali ke jalan yang benar begitu ya. Artinya kan seharusnya peristiwa ini menjadi satu hikmah penting bagi kita. Nah hari ini saya mohon izin ingin mencoba mengupas lebih dalam, dan ini terus terang mungkin agak berbeda dengan kelaziman pada umumnya, tapi ini memang kalau saya renungkan apa sih hikmah terbesar dari peristiwa Bandung Lautan Sampah ini, ternyata buat saya pribadi adalah ini. Saya izin mengeluarkan satu statement yang mungkin agak mengejutkan, kontroversi, tapi ini ingin membuka paradigma. Statementnya seperti ini, punten, para jamaah boleh baca juga. Kira-kira sepakat nggak dengan statement ini? Membuang sampah pada tempatnya ternyata adalah akhlak yang buruk. Ini statementnya agak mengejutkan ya. Agak berbeda dari mainstream nih. Membuang sampah pada tempatnya ternyata adalah akhlak yang buruk. Nah ini kalimat ini masih koma, Bapak Ibu hadirin sekalian. Masih koma, nah ini kalimat lanjutannya. Membuang sampah pada tempatnya ternyata adalah akhlak yang buruk jika masih dicampur. Nah sebetulnya ini pelajaran besar dari peristiwa Bandung Lautan Sampah, salah satunya ini. Nah jadi logikanya sederhana. Di dalam surat Al-Imran ayat 191 Allah menyampaikan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah Allah menyampaikan di ayat ini bahwa tidak ada yang sia-sia begitu. Apa yang Allah ciptakan ini semua bermanfaat begitu. Tapi hari ini ternyata ada tuh yang sia-sia begitu ya. Bahkan jadi sumber masalah gitu ya. Yang hari ini kita sebut namanya sampah begitu.
Nah, jadi apakah ayatnya yang salah atau kitanya yang salah? Tentu kalau ayatnya yang salah nggak mungkin ya, insya Allah gitu. Quran ini maha benar. Nah, ternyata ini akhlak kita yang salah. Dan salah satu akhlak kita yang harus kita perbaiki berhubungan dengan hikmah Bandung Lautan Sampah adalah kita tidak boleh lagi mencampur aduk sampah begitu. Dan saya akan buktikan, mohon izin, kalau kita pisahkan sampah, ternyata jadi nggak ada sampah. Nah, kita akan buktikan dari mana gitu ya. Nah, ini sedikit logika. Dari mana sih, kemana sih sampah kita begitu ya. Jadi sebetulnya konsep kita hari ini kan yang jadi masalah itu kan sampah sisa makanan dan tumbuhan, gizi jorok bau itu kita campur ya. Nah sebetulnya konsep ini belum menyelesaikan masalah. Jadi buang sampah pada tempatnya sudah baik sih, tapi kalau masih dicampur ternyata belum menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena kita hanya memindahkan masalah. Jadi sampah yang dari rumah ini kita pindahkan ke petugas. Akhirnya gizi jorok baunya pindah ke petugas kebersihan. Dari petugas kebersihan dibawa ke TPS. Akhirnya gizi jorok baunya pindah ke TPS. Dari TPS itu diangkut oleh truk, dibawa ke tempat pembuangan akhir sampah. Nah ini meskipun kami di Bandung ini SOP-nya kita selalu ditutup truk itu begitu ya, tapi tetap ternyata tidak bisa menghindari adanya bau dari sampah yang ada di truk tersebut. Jadi bagi jamaah yang pernah merasakan naik motor begitu atau dekat dengan truk, ini mohon maaf memang ini sulit kita hindari ya, baunya. Dan akhirnya sampailah di TPA. Saat ini Kota Bandung itu buangnya ke TPA Sarimukti, jaraknya 45 kilo dari Kota Bandung, 2,5 jam perjalanan dengan kemacetannya, dan akhirnya sekarang berpindah, masalahnya pindah ke warga di sana. Warga di sana juga terkena dampak begitu. Konon katanya 2 km itu bau sampahnya juga tercium. Nah jadi ternyata konsep kita tadi mencampur aduk sampah di rumah kita, meskipun sudah pada tempatnya tapi belum sesuai jenisnya, lalu kita kumpul angkut buang, ini dalam istilah akademiknya, itu ternyata belum menyelesaikan masalah secara utuh, tapi hanya memindahkan masalah, bahkan masih menzolimi orang lain ternyata di perjalanan proses ini. Dan bahkan Allah sudah ingatkan pola ini tanggal 21 Februari 2005 bahwa ternyata ini pernah menewaskan 147 orang begitu. Nah ini renungannya, dan hari ini permasalahan TPA juga ini semakin kompleks. TPA Sarimukti itu TPA-nya Kota Bandung juga 2023 akan ditutup karena semakin lama semakin penuh. Dan ini juga sudah direncanakan sebetulnya akan pindah ke Legok Nangka dengan kapasitas 1.200 pon, tapi itu biayanya naik. Dari tadinya hanya sekitar 30 miliar, itu biaya kita ngolah sampah di TPA saja bisa naik sampai 180 miliar begitu. Ini sedikit ilustrasi. Belum lagi permasalahan lain dengan TPA. Ini contoh-contoh saya berikan beberapa artikel bahwa TPA ini rata-rata sekarang sudah mulai seperti bom waktu. Ini di Tangerang, TPA di Cipecang ternyata longsor dan itu masuk ke Sungai Cisadane. Lalu di tempat lain juga sama begitu ya. Ini perlu jadi evaluasi kita bahwa ternyata mencampur adukan sampah lalu kumpul angkut buang ke TPA ini seperti bom waktu. Dan hari ini kalau boleh disurvei TPA-TPA di Indonesia juga semakin hari semakin penuh begitu. Nah ini wallahualam ini saya mencoba menghubungkan dengan satu ayat surat Al-Baqarah ayat 11-12 begitu ya. Allah menyampaikan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, lalu mereka menjawab sesungguhnya kami orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang yang membuat kerusakan tetapi mereka tidak sadar. Ini tafsir versi saya mungkin ya. Jangan-jangan kaitan dengan sampah juga ayat ini nyambung begitu, bahwa kita merasa membuang sampah pada tempatnya itu sudah menyelesaikan masalah gitu, sudah mengatakan perbaikan, padahal belum, kata Allah. Kita masih membuat kerusakan tapi kita tidak sadar begitu. Nah sehingga bagaimana sih yang kita perlu lakukan? Hijrah mungkin ya, apa yang kita perlu hijrahkan? Nah ini alhamdulillah kalau semangat untuk membangun kebersihan ini sudah semakin luar biasa begitu ya. Nah justru hari ini amal soleh yang bisa kita lakukan adalah kita mulai dengan memisahkan sampah begitu ya. Nah ini kembali lagi ini saya mengambil hikmah dari Al-Quran gitu ya. Di Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 42 disampaikan tentang janganlah mencampur adukan yang hak dan yang batil gitu ya. Ternyata ini juga berlaku untuk sampah begitu ya. Nah jadi kan selama ini polanya seperti ini, sampah ini kita campurin semuanya begitu ya. Nah inilah hijrah kita di mengambil hikmah dari peristiwa tragedi Lewi Gajah ini adalah kita harus mulai bahwa sampah ini tidak dicampurkan lagi, tapi kita pisahkan. Dan sekali lagi tadi saya akan buktikan bahwa kalau kita pisahkan sampah, maka insya Allah kita bisa mengamalkan ayat Ali Imran ayat 191 ini. Nah mungkin pertanyaannya berapa jenis kita pisahkan kan begitu ya. Nah hari ini saya ingin juga tampilkan satu film. Ini malu juga sih memang kita gitu ya. Juga sering cerita bagaimana budaya orang Jepang begitu ya. Begitu luar biasa terhadap kebersihan. Ternyata juga sama hari ini kota yang menjadi percontohan memisahkan sampah juga adanya di Jepang. Kita lihat berapa jenis mereka memisahkan sampah untuk ibroh bagi kita. Kita saksikan sama-sama filmnya.
In this small Japanese town, residents take the concept of recycling very seriously. アルミ缶、スチール缶、スプレー缶、ペットボトルのキャップ、 They separate their trash into a whopping 34 categories. 34 jenis. 鏡、金属、電球、蛍光灯、バッグ、段ボール、新聞、折り込みチラシ、雑誌。 Welcome to Kamakatsu, Japan, the zero waste town. 綺麗なプラはこの中にはめて。 Nah ini kita lihat bagaimana di sana mereka memisahkan sampah karena plastik di Indonesia macam-macam juga. Dan ini juga menurut saya akhlak bagaimana sampah dibersihkan terlebih dahulu. Hatsui Katayama diligently separates her waste according to Kamakatsu's rigorous zero waste program. Nah ini seperti botol ini juga jenisnya beda-beda plastiknya. Zero waste was created. Since the program began in 2003, 80% of the town's garbage gets recycled, reused, or composted. The rest goes to a landfill. But by 2020, the goal is to be 100% zero waste. この牛乳のパックとか、これもみんな別個に持って行ってます。アルミがこっち。スチール缶が、スチールがこちらです。それでここがガラス類。 Nah ini menarik, mereka juga mengatakan bahwa pada awalnya ini sulit begitu, tidak mudah. カンカンにしても全部中を洗って処分せなきゃいけないっていうのも大変やし、めんどくさいし、最初これがちょっと抵抗がありました。 It's been very tough in the way to gain the understanding of the people. Of course, when they had to separate garbage into 34 categories, which is massive, it's really like just tough. Itu sedikit gambaran bagaimana ternyata mereka bisa memisahkan sampah itu 34 jenis ya. Ini yang luar biasa. Residents must wash, clean. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita berapa jenis nih gitu ya. Nah, hari ini saya ingin sampaikan kaitan dengan mengamalkan Ali Imran 191 tadi, bahwa dengan kita memisahkan sampah 3 jenis, kita akan buktikan bahwa insya Allah itu harusnya sampah ini jadi bermanfaat semuanya. Nah, 3 jenis ini, yang pertama adalah sisa makanan dan tumbuhan, yang kedua sampah yang bisa didaur ulang, kertas, kardus, kaleng, gelas, botol plastik, lalu sampah lainnya. Jadi di rumah kita bisa mulai memisahkan sampah 3 jenis. Sekali lagi sisa makanan dan tumbuhan, ini kan yang bikin jijik jorok bau. Lalu yang kedua sampah yang bisa didaur ulang, punya nilai uang. Lalu yang terakhir ini sampah sisanya. Nah, selama ini kesalahan kita, ini semua jadi nomor 3 gitu. Semua kita campurin akhirnya jadi nomor 3 semuanya. Nah hari ini kita coba sama-sama lihat, bedah gitu ya. Ini ya tadi sampah sisa makanan ini hampir setengahnya. Nah bagaimana caranya menyelesaikan sampah yang sisa makanan? Sebetulnya sederhana konsepnya. Ada 2 kalau saya sampaikan hari ini. Yang pertama sedekah sampah ke alam. Jadi sampah organik ini sebetulnya dibutuhkan oleh alam. Nah ini jadi kesalahan kita hari ini, sampah organik ini dibuang ke petugas, itu kesalahannya. Padahal sebetulnya alam di tanah-tanah di halaman rumah kita, di kota kita ini butuh sampah organik. Dengan adanya sampah organik yang kita berikan atau kita kembalikan ke alam, maka itu memberi nutrisi lebih pada tanah, jadi tanahnya lebih subur. Yang kedua juga ternyata dia bisa menyerap air lebih banyak. Jadi mungkin punten wajar gitu ya, hari ini kalau hujan air langsung melimpas gitu kan. Lalu saat ini kondisi air tanah juga makin lama makin berkurang. Karena ya bisa jadi setiap hujan itu tidak diserap dengan baik oleh tanah kita karena tanah kita kekurangan sampah organik. Sekali lagi ini kalau skala individu mungkin tidak berdampak, tapi bayangkan kalau ini terjadi secara skala kota gitu ya. Skala kota sampah organik yang harusnya dikembalikan ke alam oleh kita malah dibuang ke petugas, dibawa ke TPA semuanya. Akhirnya tanah di kota kita betul-betul kekurangan sampah organik sehingga daya serap airnya juga makin buruk. Nah jadi ini cara pertama yang paling mudah adalah kita kembalikan ke alam, sedekahkan ke alam. Nah caranya macam-macam sebetulnya ini tinggal milih ya. Ini saya akan tampilkan beberapa metode sehingga biar di rumah kita juga bisa langsung praktek gitu ya, bahwa ini real bisa kita lakukan bahkan sederhana, dan ini kita silakan memilih yang mana yang paling pas dengan kita, yang paling mudah, yang paling sederhana. Ini metode yang paling gampang yang ini sebetulnya, biarin aja gitu. Ini cara paling gampang karena sebetulnya sampah organik ini kan akan didaur ulang oleh alam. Nah ini yang biasa juga dilakukan oleh banyak orang, metode lubang. Jadi cukup gali lubang di depan halaman rumah, kembalikan sampah organiknya ke
tanah seperti ini. Ini sederhana sekali, metode klasik yang masih sangat efektif. Nah, jika halaman rumah terbatas, saat ini juga berkembang namanya teknologi lubang biopori. Jadi lubangnya lebih kecil, cuma 10 cm, kedalaman 1 meter. Kita kembalikan ke alam di situ. Nah, ini juga ada beberapa inovasi ya, ada yang ke atas pakai pipa gitu ya, pipe composting, kalau di Bandung namanya loseda. Boleh juga kalau yang ada modal sedikit kita bisa beli komposter gitu ya, dan metode pengomposan lainnya. Yang kedua, kita juga bisa sedekahkan sampah organik kita ini ke binatang, ke ayam, unggas gitu ya. Ada juga yang ke vermicomposting, termasuk hari ini subhanallah ini juga jadi renungan Mang Oded gitu ya, Wali Kota Bandung sering cerita bahwa ini sebuah hikmah bahwa Allah menciptakan satu makhluk namanya lalat hitam, black soldier fly, yang ternyata ini makanannya sampah. Mungkin Aa juga pernah mendengar begitu ya. Jadi bagaimana Allah menciptakan, dan ini menarik kalau kata Mang Oded ini katanya ini kan makhluk-makhluk ini jundullah gitu ya, tentaranya Allah. Nah ini tentara yang pemusnah sampah ini luar biasa gitu ya. Ini nih maggot ini. Jadi maggot ini dia bisa memakan sampah dengan cepat dan juga ternyata kandungan proteinnya tinggi sampai 40% gitu ya. Jadi ternyata belatung yang selama ini kita anggap jijik ternyata manfaatnya luar biasa. Proteinnya tinggi dan sekarang juga jadi salah satu unggulan untuk pakan di ternak termasuk ikan gitu ya. Nah itu yang berikutnya kalau kami di rumah gitu jadi setelah sampah itu dikomposkan itu kita manfaatkan juga untuk urban farming gitu ya. Jadi langsung kita bercocok tanam di halaman rumah, gini saya bersama anak-anak gitu ya. Kita menanam, jadi bermanfaat begitu. Nah ini tadi ya maggotnya kita buang atau kita berikan makan ke lele budik damber di rumah juga gitu ya. Ini contoh. Nah yang barusan ini bisa dilakukan di rumah kalau memungkinkan. Nah kalau tidak bisa karena halaman rumahnya terbatas, itu bisa kolaborasi dengan RW, lurah, kecamatan, diskusi nanti diselesaikannya secara komunal. Contoh misalkan kawasan sekolah Darut Tauhid, saya ingat itu sudah menerapkan ini, alhamdulillah gitu, saya dapat cerita waktu itu. Jadi sampahnya dikelolanya secara komunal gitu ya. Nah intinya adalah stop buang sampah organik kita yang bikin jijik jorok bau ini ke petugas kebersihan. Kita kembalikan ke alaman di halaman rumah kita, sedekah ke alam ataupun ke binatang. Nah itu jenis pertama, sampah organik. Nah jenis kedua adalah sampah yang bisa didaur ulang. Kita apain sampah jenis ini? Sampah ini sederhana saja karena ini bernilai uang, kita bisa setorkan ke bank sampah. Saat ini berkembang bank sampah, kita bisa setorkan ke bank sampah, nanti jadi tabungan sampah. Nah, atau juga sedekah sampah yang dulu pernah kita juga sempat launching gitu ya, karena ini bernilai uang, kita sedekahkan saja ke pemulung, boleh, ke petugas kebersihan juga bisa. Mereka seneng dapat sampah ini, gak perlu lagi ngacak-ngacak tempat sampah kita, gak perlu langsung terima hartanya. Jadi ternyata bisa loh kita bersedekah, selain senyuman dengan uang, tapi dengan sampah asal sudah dipisahkan. Nah, baru sisanya yang terakhir, ini memang masih dibuang ke petugas. Saat ini jadi tanggung jawab pemerintah. Nah, tapi sebetulnya kalau ini dijalankan oleh kita, yang dibuang ke pemerintah itu kan hanya yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini sudah selesai gitu ya, kita manfaatkan. Nah, hanya yang sebelah kanan dan alhamdulillah hari ini juga sedang dikembangkan teknologi-teknologi baru. Jadi insya Allah nanti sampah yang residu ini itu kita olah. Saat ini yang sedang akan kita lakukan di Kota Bandung dan juga di Indonesia adalah sampah jenis ini diolah menjadi RDF. RDF itu campuran batu bara. Jadi bisa jadi bahan bakar, jadi bermanfaat begitu. Termasuk juga ada di Legok Nangka kita juga merencanakan untuk menjadi listrik. Nah sehingga akhirnya dengan memisahkan sampah 3 jenis ini, lalu kita selesaikan dengan langkah-langkah yang tadi, maka ayat Allah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban ini terbukti bahwa ternyata itu bisa seluruh material ini bermanfaat begitu. Dan ini kita sudah coba di Kota Bandung dan juga saya yakin daerah lain juga sudah dicoba. Di level ini yang level RW kita bina gitu ya, satu RW kita coba bangun sistemnya. Ternyata alhamdulillah sampah yang dibuang ke TPA-nya juga berkurang begitu. Ini kelihatan grafiknya, ini RW 2 Cipamokolan ya di Kota Bandung. Dia katanya pakai istilahnya Bu Manik gitu ya, budidaya budidaya maggot dan juga pupuk organik karena bisa dimanfaatkan. Nah kita juga coba bangun di Bandung, ini juga skala kelurahan kita uji coba, jadi belum sekota Bandung ya kita skala kelurahan. Nah ini sebelah kanan ini juga SSG, ini Kang Rusel SSG angkatan berapa saya lupa ya, ini Pak RW-nya luar biasa semangat, ini murid AA juga gitu ya. Kita coba terapkan di Cihaur Gelis, satu kelurahan bersama-sama RW di sana dan alhamdulillah ketika kita terapkan, akhirnya terjadi pengurangan sampah yang dibuang ke TPA sekitar 39%, 39,5% gitu. Nah ini sekali lagi skala kecil mungkin seperti biasa, tapi kalau bicara skala Kota Bandung, hari ini Kota Bandung sampahnya kurang lebih sehari 1.500 ton. Ini kalau dilakukan masif, ini kan ratusan ton angkanya gitu. Apalagi kalau dilakukan se-Indonesia begitu ya.
Nah, ini sedikit ilustrasi, kita mulai coba nerapin ini, meskipun belum masif sekota Bandung, kita coba terapkan di beberapa wilayah sebagai pilot project. Alhamdulillah ternyata terjadi penurunan tren kenaikan. Jadi sampahnya masih naik, ini Tonase Bandung dari tahun ke tahun, sampah yang dibuang ke TPA di tahun 2018 ke 2019. Nah, kalau dilihat sebelah kiri itu kenaikannya biasanya belasan persen, masih naik karena jumlah penduduk terus naik begitu ya. Tapi kenaikannya turun jadi 3,96% gitu ya. Bahkan di 2020 meskipun memang ada faktor COVID juga 2020, ternyata turun jadi 0,47% gitu. Jadi ternyata bisa loh gitu ya, dengan kita memisahkan sampah dari rumah, kita mengurangi permasalahan di TPA begitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu langkah-langkah teknisnya. Bagaimana menurut saya hikmah dari peristiwa Bandung Lautan Sampah ini adalah bagaimana kita bisa mulai memisahkan sampah sejak dari rumah, lalu memanfaatkan sampah sehingga sampah tidak lagi menjadi sampah tapi jadi berkah, jadi bermanfaat. Ini sedikit tantangan, silakan kalau mau dicoba gitu ya di rumahnya bisa mulai melakukan. Saya sudah sempat mencoba, ini menarik jadi dihitung dulu nih volume sampahnya seminggu berapa. Setelah itu coba terapkan apa yang saya sampaikan tadi, teknologinya silakan dipilih yang paling pas, yang paling mudah, yang paling menyenangkan, lalu disurvei berapa persen pengurangan sampah yang dibuangnya gitu ya. Dan ternyata itu hampir semua yang melakukan dengan baik itu terjadi pengurangan. Lalu mengajak kepada yang lain. Demikian kurang lebih, punten ini agak cepat gitu ya. Tapi prinsipnya seperti itu. Jazakallah khair, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Masya Allah. Ini sangat tercerahkan. Ini sangat tercerahkan, ini sangat serius merealisasikan ini sebagai amal soleh kita. Lalu kita ajak masyarakat melaksanakan ini. Udah nggak usah babi bu, ini mah nyata ya. Iya, betul, mencerahkan.